ولا تولنا وليا سواه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم يا الله إنا نسألك أن توفقنا للتقوى والعصمة والاستقامة وتمنحنا خير السعادة والخاتمة وارزقنا كمال المتابعة لحبيبنا سيدنا ومولانا محمد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن واجمع بيننا وبين أهل القرآن بحرمة القرآن بشفاعة القرآن ببركة القرآن. اللهم يسر لنا. اللهم يسر لنا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. اللهم اجعلنا من أهل الحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل الحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل الحسن الخاتمة ومن أهل الجنة بغير حساب مع السابقين الأولين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة على دعائنا جدير. وصلى الله على خير خلقه محمد والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, Ya Ilahi, Ya Rabbahu la syarika la ilaha illa Anta. Ya Allah, kami titipkan lahiriah batiniyah kami titipkan jismaniyah rohaniyah kami kepadamu ya Allah, beserta keluarga kami dan semua orang yang terkait dengan kami. Minta dijaga ya Allah dari segala keyakinan yang salah. Minta dijaga dari segala pemahaman ilmu yang salah. Minta dijaga dari segala mara bahaya fid dunya wal akhirah, wabil khusus mara bahaya qarana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahim.
walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita semua dengan menjadikan kita sebagai orang-orang yang insya Allah istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul untuk mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih Tuhan semesta alam. Insya Allah di pertemuan malam hari ini saya ingin sedikit membahas terkait tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran surah At-Takatsur, dan penjelasan ini subhanallah saya ambil dari kitabnya Pamanda Guru Al-Walid Muhammad Husain Nawawi bin Ahyad Allah yarham, dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Qistasul Mustaqim fi bayani tafsir Al-Quranil Karim. Subhanallah. Semoga dengan kita mengaji kitab dari karangan guru kita, subhanallah, semoga kita dipermudah untuk bisa memahami dan kita dipermudah untuk bisa mempraktekkan apa-apa yang diterangkan dalam kitab itu. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Subhanallah. Hatta zurtumul maqabir. Surah At-Takatsur ini adalah surah yang ke-102, berjumlah 8 ayat, 28 kalimat dan 120 huruf. Surah At-Takatsur diturunkan setelah surah Al-Kautsar dan termasuk kategori makkiyah. Subhanallah. Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa surah At-Takatsur ini tidak ada nasikh mansuknya. Subhanallah. Dan penjelasan ini ada dalam kitab Tafsir Al-Maraghi karya Al-Alamah Mustafa Al-Maraghi, juga tafsir Hadaiqur Rawhi war Raihan. Subhanallah, karya Syekh Muhammad Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke penjelasan surah At-Takatsur ini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikanmu. Subhanallah. Surah At-Takatsur ini insyaallah kita hafal semua ini. Sering kita baca di dalam sholat. Subhanallah. Namun selama ini ketika kita membaca, apakah kita telah memahami isi dari surah At-Takatsur tersebut? Masya Allah. Maka ini isinya. Subhanallah. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikanmu. Artinya apa di sini? Kita disibukkan untuk menyombongkan diri, untuk membanggakan diri dari apa? Dari segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita terkait hal duniawi. Entah itu harta, entah itu pangkat kedudukan, entah itu kita banyaknya pengikut, banyaknya keluarga dan yang lain. Apapun itu yang Allah berikan kepada kita, ketika kita lupa bersyukur kepada Allah dan hati kita merasa kita segalanya, kita
maka ini termasuk orang-orang yang at-takatsur. At-takatsur di sini sama dengan at-tafakhur. Subhanallah. At-takatsur sama dengan at-tafakhur, yang artinya itu subhanallah membanggakan diri dari harta yang dipunyai, dari kedudukan dan pangkat yang diraih, dari banyaknya anak dan keluarga atau pengikut. Subhanallah. Seharusnya ketika Allah memberikan harta, memberikan anak, memberikan kedudukan atau keistimewaan lain kepada diri kita, kita bisa bersyukur dan menjadikan apa yang Allah berikan itu sebagai ladang ibadah kita untuk menghadapkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nyatanya subhanallah, hal-hal yang telah Allah berikan itu menjadikan kita lupa hingga tidak bersyukur, hingga membanggakan diri, menyombongkan diri, lupa dari siapakah semua yang kita dapatkan ini. Lupa untuk apa Allah memberikan nikmat ini. Nah, ini termasuk orang-orang yang at-takatsur. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Keterangan tadi ada di kitabnya Walid dan Walid subhanallah menukil dari kitab Tafsir Al-Kabir wa Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Subhanallah. Namun sebelum lanjut terkait penafsiran, ini ada asbabun nuzul. Ini Mbak Kuno kalau belajar ulumul Quran insya Allah akan paham apa itu asbabun nuzul. Jadi sebab-sebab terkait turunnya ayat itu apa? Namanya asbabun nuzul. Dan subhanallah dicatatkan di sini bahwa asbabun nuzul dari surah At-Takatsur adalah subhanallah, karena ada dua bani, yaitu Bani Harithah dan Bani Harith. Ada yang berpendapat Bani Abdul Manaf dan Bani Sahmin. Mereka ini selalu menganggap bahwa kelompok mereka lah yang paling mulia. Mereka selalu membanggakan kelompok mereka, bahkan kepada pendahulu-pendahulu mereka yang telah tiada. Subhanallah. Hingga mereka merendahkan kelompok-kelompok lainnya. Nah, ini asbabun nuzul. Ini beliau subhanallah Walid paman dahulu Allah yarham nukil dari tafsir Bahrul Ulum karya Syekh As-Samarqandi, juga ada dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahba Az-Zuhaili. Subhanallah. Maka ketika dua kelompok itu begitu sifatnya, Allah menurunkan surah At-Takatsur ini. Dan tentunya surah At-Takatsur ini tidak berlaku kepada orang-orang tersebut, namun kepada kita semua sebagai umat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mempunyai sifat-sifat yang disebutkan tadi, maka kita pun tergolong orang yang at-takatsur. Subhanallah. Begitu. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Hidupmu dipenuhi dengan apa? Dengan kesombongan dan membanggakan diri dari apa yang kamu miliki. Subhanallah. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Subhanallah. Artinya lupa diri, lupa waktu, hingga hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang seperti tadi. Subhanallah. Maka ketika ajal menjemputnya, amalan baiknya kosong. Yang ada apa? Amalan-amalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta zurtumul maqabir. Subhanallah. Maka jangan sampai dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita terkait harta yang kita punya, kesehatan yang kita punya, pangkat, kedudukan, gelar mulia atau apapun yang kita miliki. Jangan sampai hal seperti itu menjadikan kita
Pak, subhanallah, itu kalau teori simpel ya. Kalau sama-sama diberikan nikmatnya oleh Allah, harta, kedudukan, kesehatan, baiknya nasab dan yang lain, kalau bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, artinya untuk bisa menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah, kenapa kita memilih menjadikan hal-hal yang seperti itu menjadikan kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contohnya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Hal-hal yang seperti tadi itu. Kita punya harta, bismillahirrahmanirrahim, harta kita gunakan dengan baik dan manfaat untuk menafkahi keluarga, untuk berbagi kepada fuqara wal masakin, membantu orang yang membutuhkan. Itu malah hartanya bagus. Hartanya menjadikan dia mendapatkan ridho dari Allah. Dia punya pangkat kedudukan yang mulia dalam pandangan manusia. Subhanallah. Jadikan ini sebagai ladang ibadah kita untuk membuktikan, ya Allah, saya diberi pangkat kedudukan, tapi insya Allah bisa tawadhu, bisa rendah hati, karena semuanya darimu ya Allah. Digunakan kekuasaan itu, pangkat itu untuk hal-hal baik. Subhanallah. Karena biasanya orang yang punya pangkat kedudukan pengaruhnya lebih. Jadikan pengaruh ini sebagai tarikan kepada masyarakat untuk termotivasi dalam hal kebaikan maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu contoh dari pangkat yang menjadikan dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun baiknya nasab. Subhanallah, alhamdulillah, kita anaknya orang baik umpama, punya turunan bagus. Jadikan ini sebagai ladang ibadah kita juga untuk dapat lebih dekat lagi dengan Allah. Caranya bagaimana? Meladanya lebih semangat. Subhanallah, masya Allah, bapak saya bisa istiqomah Quran seperti ini, saya juga bisa. Maka ada semangat lebih untuk meladani akhlak dan amalan baiknya. Ini contoh dari hal-hal yang Allah berikan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Maka ketika hal yang Allah berikan itu bisa menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah, kenapa harus menjadikan kita lupa dengan Allah? Contohnya bagaimana? Hartanya untuk kesombongan. Subhanallah. Untuk boros-borosan sendiri, kesenangan sendiri, tanpa memikirkan fuqara wal masakin, tanpa mau berbagi, berinfak dan yang lainnya. Pangkat kedudukannya untuk pamer, dijadikan untuk kewenangan yang semena-mena, tidak menghormati orang yang di bawahnya, merendahkan orang lain. Nah, ini contoh dari kenikmatannya sama, tapi hasilnya beda, menjadikan dia lupa dengan Allah atau dekat dengan Allah. Tapi kalau menjadikan dia lupa dengan Allah, subhanallah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat bagus, pahalanya buat diri sendiri. Namun kalau berbuat sebaliknya, dosanya pun buat diri sendiri. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Contoh lagi kesehatan. Subhanallah. Ada orang yang sehat tapi menjadikan dia mendapat berkah dari Allah. Ada orang yang sehat tapi menjadikan dia lebih dekat lagi dengan Allah. Sama-sama sehatnya, tapi akan mengarahkan dia ke dalam suatu hasil yang berbeda. Kalau sehatnya buat ibadah, kekuatan bugarnya mau ngaji, subhanallah, mau zikir, mau mengerjakan amal-amal baik, ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ridho dari Allah. Kesehatannya buat berlaku jahat umpama, kekuatan yang dimilikinya umpama punten mohon maaf untuk mencuri umpama, untuk merampok umpama, atau untuk digunakan ke dalam hal-hal yang tidak berfaedah. Subhanallah. Nah, ini tinggal kita mau pilih yang mana. Sama-sama bentuk upahnya yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi hal-hal yang tadi itu akan mengarahkan kita ke
berbeda, surga atau neraka. Tergantung kitanya yang jadi driver, supirnya. Mau dibawa kemana ini amalan ibadah kita? Nah begitu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbangga-bangga telah melalaikan kamu hingga kamu lupa waktu, sampai amalan tersebut dibawa sampai kamu meninggal. Artinya sampai akhir begitu saja amalannya, subhanallah. Namun ada at-takatsur yang diperbolehkan. Yang dimaksud alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir di sini adalah at-takatsur, membanggakan diri atau menyombongkan diri dari kenikmatan yang Allah berikan, yang menjadikan dia lupa dengan Allah. Lupa dengan Allah, ini yang tidak boleh. Namun ketika kita subhanallah membicarakan menghabarkan takatsur dalam kebaikan, dalam ketakwaan, itu diperbolehkan subhanallah. Jika diniatkan agar bisa memotivasi orang lain, malahan itu subhanallah dapat pahala. Apa dalilnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat dari Tuhanmu maka perlihatkanlah subhanallah. Contoh bagaimana subhanallah guru kita semua Al-Walid Muhammad Husain Nawawi, Allah yarham, sering kalau ngobrol sama saya itu subhanallah, alhamdulillah, semalam subhanallah bisa ngaji Quran sehataman dalam sholat. Itu dengan berbunga-bunga ceritanya subhanallah. Itu boleh tidak? Ria tidak? Subhanallah. Tapi niatnya untuk apa dulu? Niatnya untuk motivasi kita sebagai muridnya, agar kita juga ingin bisa seperti itu. Niatnya untuk mensyukuri kemampuan dan kenikmatan dari Allah subhanallah. Makanya diperbolehkan, tidak apa-apa subhanallah. Bahkan umpama kalau ada orang hidupnya nyari harta terus, kerja terus, tapi kalau umpama hartanya ini hasilnya bangun masjid, bangun pondok, menafkahi anak yatim, membantu fuqara wal masakin, maka itu adalah ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hubbud dunia. Hubbud dunia itu apa sih? Kita sering dengar cinta dunia itu apa? Hatinya condong kepada dunia subhanallah. Hatinya terpaut dengan dunia, sehingga apa yang dia miliki tidak mau berbagi. Dia punya harta nggak mau berbagi. Dia punya kedudukan bukan digunakan untuk hal-hal yang baik dan yang lain begini. Tapi kalau umpama hartanya digunakan untuk syiar agama Allah, di jalan Allah, membantu orang lain dan yang lainnya, maka ini masuk harta yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ibu-ibu, sami-sami yang berdamai subhanallah, sama-sama kerjanya, sama-sama cari uangnya, tapi ada uang yang menjadikan dia lupa dengan Allah, ada yang menjadikan dia malah lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang jadi masalah bukan uangnya, bukan hartanya. Harta sebanyak apapun subhanallah, miliaran uang, triliunan subhanallah, kalau hartanya digunakan untuk hal yang bermanfaat, itu ahli Allah, itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang nggak punya harta, pas-pasan umpama, tapi hati pikirannya terkait dengan duniawi saja, angan-angannya kepada duniawi sehingga lupa dengan ibadah kepada Allah, teledor ibadah kepada Allah. Ini yang hubbud dunia subhanallah. Karena sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu subhanallah kaya miliarder. Kalau sedekah itu ibu subhanallah, sahabat Abdurrahman bin Auf itu dari pagi sedekah sapi sampai sore itu enggak putus-putus sapi itu di kota itu, saking banyaknya sedekah itu, hartanya
Seberapa banyaknya? Subhanallah. Sahabat Utsman bin Affan itu hartanya Masya Allah digunakan untuk jihad fisabilillah, untuk membeli alat perang. Subhanallah, membantu para jihad, para mujahidin agar apa? Agar lengkap senjatanya. Subhanallah. Akhirnya apa? Menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terdekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, ahli Allah, wali Allah yang memimpin thariqah Syadziliyah, itu kalau doa begini, Allahumma wasi' alayya rizqi fi dunyaya wa la tahjubni biha an ukhraya. Ya Allah, luaskanlah rezekiku. Subhanallah. Luaskanlah rezekiku, perbanyaklah rezekiku. Wala tahjubni biha an ukhra. Tapi jangan sampai rezeki ini menjadikan hijab atau penghalang antara aku denganmu, ya Allah. Artinya kaya itu gak apa-apa, punya banyak duit gak apa-apa. Yang jadi masalah itu kayaknya buat apa, duitnya buat apa, dan hatinya itu condong ke siapa. Subhanallah. Masya Allah, summa masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad faza muttaqun wa qad faza muttaqun. Karena kenapa saya bicara demikian? Teman saya nanya, Minggu subhanallah, di Jakarta itu orang yang hobi dunia itu dikiranya orang yang banyak duit gitu. Subhanallah, dikiranya orang yang berpenampilan bagus, orang yang punya harta banyak itu hobinya. Tidak, hobi dunia tempatnya di hati, bukan di luar. Harta itu di luar. Kalau harta itu disimpan masuk sampai ke hati, nah itu hobi dunia. Artinya apa? Eman-eman, diirit-irit, jangan sampai sedekah, jangan sampai berbagi. Dihitung-hitung, kalau saya sekarang sedekah sekian, kalau per bulannya sekian berapa ya? Dihitung ijib. Nah itu hobi dunia. Subhanallah. Tapi kalau subhanallah banyak harta dan yang lainnya, roya, mau berbagi, subhanallah membantu orang lain, itu bukan hamba dunia, itu hamba Allah yang baik, hamba Allah yang mau berbagi namanya. Subhanallah. Dan punten-punten, jangan dikira hamba dunia itu orang kaya. Tidak. Orang yang tidak punya apapun bisa jadi dia hamba dunia. Kalau hatinya selalu terpaut dengan dunia, angan-angannya pada dunia, sehingga melupakan dia untuk beribadah, mengerjakan kewajiban kepada Tuhan. Subhanallah. Maka di sini letaknya hati kita, Mbak. Hati kita, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Oleh karenanya di sini, subhanallah, dalam tafsir Bahrul Majid, Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajibah, subhanallah, berpendapat bahwa surah At-Takatsur itu dalam lafaz alhaakumut takatsur, at-takatsur ada al. Ini yang yu'addu dzihni. Artinya apa? Yang terpaut dalam hati kesombongan, terletak dalam hati kesombongan. Begitu, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Monggo kerabat kawan, Mbak, kawan aman jari, monggo. Ini monggo barangkali dingin menjari ini lebet mawon. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah di sini juga Mbak berarti at-takatsur dalam kebaikan mulai, apalagi niatnya untuk menjadikan orang lain supaya tertarik dalam mengerjakan kebaikan ini. Enggak apa-apa itu, subhanallah. Imam Malik itu Mbak kalau ngaji itu subhanallah gayanya mewah, jubahnya subhanallah, apa? Menghormati ilmu. Itu kalau nggak orang yang nggak ngerti kok berlebihan banget, enggak. Kalau niatnya untuk sombong pamer itu baru iya. Tapi Imam Malik masa dia pengen pamer? Ya nggak mungkin, subhanallah. Menghormati hadis yang dibaca, menghormati ilmu yang dikaji, maka pakainya rapi, subhanallah. Maka Malik pesan umil, subhanallah, seyogianya ahli ilmu itu, apalagi pengajar ilmu itu, ketika mengajar berpenampilannya yang rapi, yang baik, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menghormati
dunia dan yang lain, agar apa? Dianggap ahli zuhud, agar dia ataupun selalu menggerakkan dirinya dengan zikir agar dipandang ahli ibadah. Itu hukumnya memang dia seperti itu, tapi itu tidak berlaku untuk semua orang. Tidak berlaku untuk semua orang. Karena apa? Saya lihat Al-Habib Umar bin Hafid kemana-mana itu kebanyakan bawa tasbih, sambil dakwah bawa tasbih terus zikir. Apa kita berani mengatakan beliau dia? Subhanallah. Al-Habib Ali Al-Jufri, subhanallah, kemana-mana bawa tasbih, selalu lisannya itu digerakkan. Apa kita berani mengatakan beliau dia? Maka kita sendiri yang nggak ngerti namanya subhanallah. Maka di sini artinya apa? Tidak semua kalangan yang dicap seperti ini. Makanya siapa yang ahli ilmu mengatakan begini, riya'ul arifin afdalu min ikhlasil muridin. Riya'ul arifin afdalu min ikhlasil muridin. Riya'nya ahli ma'rifat itu lebih afdal daripada ikhlasnya murid atau orang awam. Subhanallah, bagaimana ini? Riya'nya ahli ma'rifat itu lebih afdal daripada ikhlasnya orang awam. Subhanallah. Ria itu dari kata ya mbak, pengen dilihat. Orang yang ria itu artinya pengen dilihat amalnya oleh orang lain agar mendapatkan pandangan yang baik dari orang lain ini. Subhanallah. Namun kita jangan berhenti di kata ria. Ini mudhaf ilaih, riyaul arifin. Riaknya orang berma'rifat. Maka kita pun harus definisikan dulu orang berma'rifat seperti apa. Orang yang selalu terpaut dengan Allah, terikat dengan Allah, pandangan hati dan pikirannya hanya Allah yang dipandang. Maka ketika riyaul arifin, riaknya ahli ma'rifat bukan berarti ahli ma'rifat sombong, pengen dilihat amalan ibadahnya, pengen mendapat anggapan bukan. Ketika ahli ma'rifat berlaku demikian, ma'rifatnya hilang. Subhanallah. Tidak masuk lagi dalam kategori ahli ma'rifat begitu. Karena ma'rifat orang yang terpaut selalu dengan Allah, pandangan hati dan pikirannya. Maka di sini apa? Orang-orang yang selalu menampilkan kebaikannya di luar, di masyarakat dengan apa? Dengan tujuan agar dicontoh, agar ditiru, agar diturut oleh masyarakat lainnya sebagai apa? Uswatun hasanah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Seringkali kita melihat orang alim, subhanallah, kemana-mana bawa siwak untuk apa? Memberikan contoh. Subhanallah, inilah siwak, sesuatu yang diutamakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang sholat 2 rakaat dengan siwak, pahala yang lebih besar. Subhanallah, bagaikan 70 rakaat yang dikerjakannya begitu. Nah, ini gambaran dari perilaku ahli ma'rifat. Subhanallah, kebaikan-kebaikan ditonjolkan, diperlihatkan. Subhanallah, bukan untuk kesombongan, tapi untuk agar bisa menjadi suri tauladan bagi yang lainnya. Begitu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kenapa saya menerangkan demikian? Karena ini berhubungan, Mbak. Karena di kitab yang lalu disebutkan ada at-takatsur yang tidak diperbolehkan, ada at-takatsur yang diperbolehkan. Di antaranya seperti tadi. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Dan Masya Allah, ini kalau dalam ilmu balaghah itu subhanallah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini lafaznya itu subhanallah seperti khabar, ya, mengkhabarkan. Tapi ini maknanya itu apa? Tadzkir wa taubih, peringatan dan teguran. Subhanallah, peringatan dan teguran bagi kita semua. Jangan sampai kita lalai kepada Allah dengan menyibukkan diri kita, membanggakan, menyombongkan dari apa yang kita punya terkait nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai lalai begitu. Subhanallah. Hatta zurtumul maqabir, kalau kita sampai teledor, terjerumus berlaku demikian hingga subhanallah, hatta
Artinya apa? Mestinya ketika orang itu ingat kubur, disebutkan lafaz kubur, kematian, mestinya ini menjadi tolak ukur dia agar berhenti melakukan hal-hal yang Allah larang. Artinya ketika ingat kubur, ingatnya mati. Ketika mati itu pun bagi siapapun juga akan merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ketika orang subhanallah sudah disebutkan demikian terus lalai, maka ini ada makna tahakkum, menertawakan meja. Ini bagaimana sih? Waras tidak sih? Benar tidak sih? Harusnya kan tunduk patuh, takut dengan makna kematian, dengan makna kuburan. Subhanallah, karena kita akan masuk ke dalamnya dengan membawa segala apa yang kita kerjakan dari amal baik dan amal buruk. Subhanallah, tapi ini malah terus-terusan lalai, maka ini maknanya tahakkum. Subhanallah, artinya juga seperti ini. Subhanallah, di sini dicantumkan bahwa kita tidak boleh membanggakan nasab kita. Kita anaknya si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan, membanggakan. Subhanallah, menyombongkan diri dengan yang apa-apanya, merendahkan diri, merendahkan orang lain, merasa diri paling baik dan yang lainnya tanpa meneladani, mengikuti apa keistimewaan yang dimiliki oleh pendahulunya. Nah, ini nggak boleh. Subhanallah. Contoh, kita punya kakek buyut umpama, atau orang tua, atau yang lainnya, termasuk orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah umpama. Subhanallah, ada orang yang pengen ziarah kubur, ditarif. Subhanallah, diharga. Kalau pengen ziarah bayar sekian dulu. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Ini ada tahakkum yang ditertawakan. Harusnya ziarah kubur itu pengingat kematian, malah menjadikan dia terjerumus dalam hal-hal duniawi. Bagaimana? Nah, seperti itu namanya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dalam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi itu hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum 'an ziyaratil qabr fazuruha." Dahulu itu aku melarang untuk berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah. Sebab apa? Ziarah kubur itu mengingatkan diri kita terhadap kematian, akan melunakkan hati yang keras. Kalau orang sudah niatnya mati, maka insya Allah orang tersebut akan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, akan lebih bisa beristi'dad, menyiapkan dirinya agar bisa menghadapi waktu itu dengan apa? Banyak beramal sholih dan yang lain ini. Tujuannya begini, ziarah kubur itu. Maka ketika ziarah kubur tujuannya untuk duniawi, mencari harta dan yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Lanjut ya Mbak ya, ayat 3 dan 4. Bismillah. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Subhanallah, janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Subhanallah, artinya apa? Jangan berlaku demikian. Jangan menyibukkan diri dengan selalu menyombong hingga lupa bersyukur kepada Allah, hingga lupa meladani apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan begitu. Subhanallah. Ini Walid menukil dari tafsir Hadaiqur Rawhi wa Raihan karya Syekh Muhammad Amin. Subhanallah, lafaz kalla ini, kalla sawfa ta'lamun, adalah lafaz kalla.
para ulama itu menyebutkan berbagai arti dari lafaz kala. Ada yang mengatakan bahwa ingatlah, ada yang mengatakan betul-betul hak, ada yang mengatakan berhenti dan menjauhlah. Artinya bahwa kalau digabungkan itu nyambung maknanya. Artinya ingatlah, jangan sampai kamu berlaku demikian, maka menjauhlah, berhentilah dari kamu berlaku demikian. Kenapa? Sawfa ta'lamun, nanti kamu akan mengetahui hasil dari apa yang kamu lakukan itu ketika kamu telah berada dalam kubur. Subhanallah. Hingga ditaukidkan, Mbak, ditekankan lagi, didobel. Summa kala sawfa ta'lamun. Kemudian jangan begitu, jangan berlaku demikian, jangan menyombongkan harta, jangan menyombongkan nasab, jangan menyombongkan kekuasaan atau apapun itu dari apa yang Allah berikan kepada kita terkait nikmatnya. Jangan menyombongkan, jangan membanggakan diri. Karena apa? Sawfa ta'lamun, kamu nanti akan tahu hasil dari perbuatan itu untuk apa. Dan bukan hanya tahu, Mbak, akan ditimpakan akibatnya itu kepada kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, nanti subhanallah ibu-ibu di akhirat. Subhanallah. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Subhanallah. Ketika hari subhanallah yang besar, malapetaka yang besar itu tiba, subhanallah, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap kepada Allah, untuk menghadiri persidangan Allah terkait amalan kita yang kita kerjakan di dunia. Subhanallah. Pada waktu itu, yauma yatadakkaru insanu ma sa'a, kita subhanallah akan teringat semua segala apa yang kita lakukan, dari mulai lahir hingga meninggal akan terpampang semua, akan teringat semua apa yang kita kerjakan dari amalan buruk dan baiknya, plus ganjaran dan akibatnya. Sedangkan pada waktu itu subhanallah, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Subhanallah. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Ketika ingat, ketika dipampangkan semua segala apa yang kita kerjakan, neraka jahimnya di depan. Subhanallah, bagaimana nasib kita ya Allah? Coba kita bayangkan bagaimana nanti kedudukan kita, keadaan kita pada waktu Allah ingatkan semua segala apa yang kita kerjakan beserta ganjaran dan akibatnya. Sedangkan neraka jahim ada di depan kita. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Nanti di akhirat, kalau subhanallah kita termasuk orang yang selamat, ada panggilan ibu-ibu, su'ada fulan bin fulan la yashqa ba'daha abada. Subhanallah. Telah selamat fulan bin fulan, tidak akan menemui kesulitan setelah ini selamanya. Itu di hadapan makhluk Allah, maka dibanggakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana perasaan gembiranya, bangganya. Maka Mbak Pondok, kalau kita pengen bangga-banggaan, pengen sombong semua, nanti disimpan dulu di akhirat aja. Nikmatnya lebih-lebih dan tidak dapat menghadap Allah, tidak. Di dunia itu sombong nggak boleh, membanggakan diri nggak boleh. Di akhirat tempatnya orang yang sombong kalau dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan pamer ibu ahli surga itu, saya dapat begini, saya seperti ini, saling memuji, saling menceritakan apa yang Allah berikan dari karunia-Nya. Subhanallah, nggak apa-apa, karena memang akhirat yang berjasa, hari pembalasan. Maka sabar dulu, sombong di dunia seberapa sih apa yang kita dapat sih? Anggapan makhluk itu seberapa sih? Paling tahu ya Allah bagus sekali, ucapan seperti itu. Namun kalau itu yang kita niatkan, gugur semua amal ibadahnya hanya karena pengen anggapan seperti itu. Subhanallah, mending disimpan. Bismillah ya Allah, karena Allah tahu.
pengen bisa ikuti akhlak baginda Rasulullah SAW, maka ridhonya dapat, pahalanya utuh, dan Allah akan menjaga kemuliaan orang itu di mata makhluk. Subhanallah. Kalau kata Walid, om itu nggak ngerti, ini curhatan Walid. Subhanallah. Kenapa orang itu suka sombong dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kedudukannya? Apa sih yang didapat itu? Apa sih rasanya? Emang dapat pujian itu seberapa enak sih? Subhanallah. Kalau niatnya hanya itu, subhanallah rugi. Dapat pujiannya seberapa, anggapan baiknya seberapa, tapi hudud Allahnya pasti, pahalanya gugur semua, itu rugi. Tapi kalau orang yang ikhlas, orang yang ridho, orang yang lurus, benar-benar pengen bisa ikhlas, pengen belajar ikhlas karena Allah Ta'ala, benar-benar umpama, maka pahalanya dapat, ridho Allahnya dapat, anggapan bagusnya pun dapat dari manusia, nggak ketinggalan, maka double, Mbak. Subhanallah. Artinya begini, orang yang tujuannya ya duniawi, dapatnya duniawi aja, akhiratnya kosong. Tapi orang yang tujuannya akhirat, akhiratnya isinya penuh, dunianya juga penuh. Begitu, subhanallah. Maka kalau kita pengen mulia dalam pandangan manusia, mulia dulu dalam pandangan Allah. Kalau orang sudah mulia dalam pandangan Allah, pasti mulia dalam pandangan manusia. Orang yang mulia dalam pandangan manusia belum tentu mulia dalam pandangan Allah. Maka tinggal kita yang pengen yang mana. Kalau dapat dua-duanya, kenapa enggak Mbak Pondok? Maka kata lain, ya sudah. Kalau subhanallah, ini kata Malik Pamandagu itu begitu. Ya sudah, belajar ikhlas aja, belajar soleh aja, belajar ridho Allah aja yang dicari. Kan apa? Ridhonya dapat, pahalanya utuh, anggapan bagus, kemuliaannya juga dapat di dunianya. Nah ini. Tapi kalau orang tujuannya kok langsung duniawi, pengen anggapan, pengen pujian makhluk, pengen harta, hanya dapat itu aja, akhiratnya kosong. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Lanjut yang Mbak, yang kalau ta'lamuna ilmu yaqin. Subhanallah. Sampai diulang-ulang. Subhanallah. Saking meneguhkan, jangan sampai begitu, kalah, janganlah begitu. Lau ta'lamuna ilma yakin, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, subhanallah, la tarawunna jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yakin, dan sesungguhnya kamu akan benar-benar melihatnya dengan 'ainul yakin, dengan melihat mata kepala sendiri hingga menimbulkan keyakinan yang kuat. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Artinya begini Mbak Pondok, Allah saking apanya membolak-balikan kata. Subhanallah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sampai 3 kali loh diulang-ulang. Jangan begitu. Jangan berlaku demikian. Jangan berlaku sombong. Jangan berlaku membanggakan diri. Jangan merendahkan orang lain. Jangan merasa diri paling baik. Nanti kamu akan mengetahui apa yang diketahui hasilnya dari perbuatan ilmu itu akan dapat neraka, dapat ghadab Allah. Dan begini ditekankan saking lama, berarti saking doyan tidurnya kita, gitu bahasa halusnya begitu saja lah. Saking kita yang nggak bangun, disuruh bangun sama Allah, ayo bangun melek bagian. Subhanallah, sadar ini bukan tangi-tangi, bukan giling-giling, maka diulang-ulang. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ta'lamuna ilmal yakin, janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, subhanallah. Apa
sepengetahuannya yakin kita ini semua pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kapan waktunya itu rahasia Allah, tapi yang pasti kita semua akan kembali kepada Allah. Menghadap kepada Allah tidak sekedar kembali, tidak sekedar menghadap, tapi kembali dan menghadap dengan semua amal yang kita kerjakan, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan subhanallah, ayat ini kalla ta'lamuna 'ilmal yakin, kalau dalam tafsir Walid Aisyah Bayan fi tafsirul Quran, subhanallah, yang berlagu itu subhanallah, ini lafaz kalla ta'lamuna 'ilmal yakin ini mengandung tahdid 'azim, peringatan yang keras lil ulama, kepada para ahli ilmu. Subhanallah, ilmal yakin ini ada kata-kata ilmal, artinya apa? Ada tahdid 'azim, peringatan yang keras kepada para ahli ilmu. Kalau tidak bisa mengamalkan ilmu, kalau ilmunya malah buat kesombongan, kalau ilmunya buat membanggakan diri, kalau ilmunya buat mencari harta bukan untuk ridho dari Allah yang dicarinya, maka ini subhanallah dapat peringatan keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau umpama orang-orang yang awam punten ini subhanallah mungkin berlaku sombong, berlaku takabur, mungkin belum ngerti ilmunya. Sombong itu enggak boleh, takabur itu enggak boleh, contoh realnya begitu. Tapi kalau ahli ilmu, orang yang ngerti ilmu, sudah tahu dilarang oleh Allah, masih terjangkau ini nih yang subhanallah, yang bahaya. Maka ini ada tahdid 'azim, ada peringatan yang keras dari Allah kepada para ahli ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Artinya yang ilmunya buat kesombongan, yang ilmunya buat takaburan, yang ilmu buat merendahkan orang lain dan yang lain seperti itu. Tapi kalau ilmunya menjadikan dia lebih takut dengan Allah, lebih bagus akhlaknya, lebih menjaga diri dari mengerjakan apa-apa yang Allah larang, maka ini adalah ulama. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sungguh hanya ulama yang takut dengan Allah. Artinya apa? Ulama ini bukan orang yang apa ya bahasa ini, orang yang pakai sorban terus, bukan orang yang pegangnya tasbih terus, bukan orang yang pakainya jubah terus, bukan. Subhanallah, ulama ini orang yang takut dengan Allah. Ulama ini bukan masalah pakaian, bukan masalah penampilan, bukan masalah gelar, bukan. Ini masalah hati yang takut atau tidak dengan Allah. Orangnya biasa saja, sederhana ala kadarnya, punya takut lebih dengan Allah, itu ulama. Subhanallah. Kalau ada orang yang bergelar ulama, ucapannya subhanallah tidak terjaga, selalu menyakiti orang lain, hibah di mana-mana dan yang lainnya, ya bukan ulama. Subhanallah. Tapi orangnya sederhana, umpama ala kadarnya biasa aja, dijaga sekali mulutnya, jangan sampai menyakiti hati orang lain, jangan sampai membicarakan keburukan orang lain. Oh, yang lainnya itu ulama. Karena kata Allah sendiri bahwa ulama itu adalah orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka artinya Bapak di sini juga ada subhanallah tahdid 'azim buat kita. Apa itu subhanallah? Kita semua belajar Al-Quran. Insya Allah setiap hari tidak lepas dengan Quran. Yang dipegang itu kebanyakan Quran, subhanallah. Yang dibaca Quran, yang diingat-ingat hafalan Quran. Maka kata Quran ini Mbak Pondok, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil.
Innal batila kana zahuqa. Bapak selalu baca ini setiap zikir maghrib, pada subuh. Subhanallah wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apa artinya? Ketika yang hak itu datang, kebenaran itu datang, maka yang batil, kejelekan itu akan musnah, akan menyingkir dengan sendirinya. Quran itu bibitnya kebenaran, itu kalamullah, sesuatu yang hak yang datang dari Allah. Ketika kita harusnya yang selalu menempel dengan Quran, yang bacaannya itu selalu Quran, yang pandangan matanya selalu Quran, kalau masih subhanallah teledor dalam bertingkah laku, ucapannya tidak dijaga, tidak seperti orang yang punya Quran, subhanallah, umpama menggunjingkan orang lain di mana-mana, umpama namimah adu domba, atau menyakiti hati orang lain, atau berucap kasar dan yang lainnya, ini mana akhlak Quran? Karena Quran sendiri yang menegaskan bahwa ketika yang hak itu datang, maka yang batil itu akan rusak. Mestinya kalau kita betul-betul nempel Al-Qurannya, masuk Al-Qurannya, maka kejelekan yang ada di kita mestinya luntur dengan sendirinya. Semakin orang nempel dengan Quran, semakin orang itu menyatu dengan Quran, mestinya semakin bagus budi pekertinya, semakin lembut hatinya. Karena apa? Quran suatu yang hak. Ketika yang hak datang, yang batil, yang jelek, yang gak bagus itu akan minggir dengan sendirinya. Maka ketika penghafal Quran ucapannya tidak dijaga, tingkah lakunya tidak dijaga, maka ini harus ada yang dikoreksi. Kitanya betul belum ya ngaji Qurannya, betul belum ya belajar Qurannya. Karena apa? Kalau betul ngaji Qurannya, niatnya karena Allah, dijaga adabnya, bismillahirrahmanirrahim, pasti hal demikian akan manage diri kita dari hal-hal yang tidak bagus. Wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Begitu. Maka ketika kita hafal Quran, bisa istiqomah Quran, malah kita sombong, merasa diri paling baik, merasa pintar, merasa mulia, hingga merendahkan orang lain, hingga semena-mena dengan orang yang di bawah kita. Berarti ini ada yang masalah, ada masalah dalam diri kita, bukan Qurannya. Kalau Quran itu hak, tapi diri kita yang mungkin yang belum sesuai ketika meraih cinta Quran itu. Maka kalau kita betul-betul itu menjaga adabnya ketika proses belajar ngaji Qurannya, bismillah, belajarnya ikhlas karena Allah, ditujukan hanya karena Allah Ta'ala, insya Allah hal ini yang lebih memudahkan kita untuk bisa menempelkan Quran dalam diri kita. Sehingga apa? Yang gak bagus dalam diri kita akan luntur dengan sendirinya. Seperti itu, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Karena begini ya Mbak Pondoknya, Quran itu sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah. Quran itu sesuatu yang suci, yang mulia, karena kalam zat yang maha suci. Ketika Quran itu suci, maka tidak akan mungkin hinggap di hati orang-orang yang tidak mau menyucikan diri, di hati yang penuh hasud, di hati yang penuh dengki, di hati yang penuh amarah. Tidak akan betah Qurannya. Maka Mbak Bono kalau pengen Qurannya nempel, istiqomahnya mudah, ilmu Qurannya mudah dipahami dan yang lainnya, artinya apa? Pengen gampang naik Qurannya, maka coba koreksi diri kita dulu. Bismillah, kita memantaskan diri. Kalau umpama Qurannya itu suci, kitanya hatinya penuh dengan kekotoran,
dengki dengan orang lain, marah dengan orang lain, iri dengan orang lain, tidak nerima dan yang lainnya, maka bertolak belakang dengan sikapnya, maka susah diambilnya. Quran itu kan isinya akhlak, akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak baginda Nabi namanya akhlak mulia, akhlak yang begitu agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ketika kita yang akhlaknya tidak ada dijaganya, tidak ada usaha untuk mengendalikan akhlak kita jangan sampai berlaku yang jelek, maka ini bertolak belakang, maka susah nempelnya. Tapi kalau ada usaha lebih dari hati kita, bismillah karena Allah Ta'ala, ada usaha lebih dari perilaku kita, jangan sampai berlaku hal tidak pantas. Hormati Quran, subhanallah, hormati Quran, maka insya Allah akan lebih masuk dalam diri kita, Mbak. Maka punten-punten Mbak Pondok, subhanallah begini ya, umpama, punten sekali umpama, punten ini sih ibaratnya begini, umpama yang lain, umpama orang yang di luaran, bahasa kasarnya tukang beca umpama, kalau udah sembarangan itu nggak ada masalah, ibaratnya begitu. Kita sering melihat umpama orang di jalan tukang beca itu udah sembarangan, ya biasa aja lihatnya. Tapi ketika lihat umpama santri pakaiannya rapi dan yang lain, tiba-tiba mudah di jalan, kita kok langsung ada begitu, karena itu tidak menghargai apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, gambarnya seperti itu, Mbak. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini kemana-mana. Bukan apa ya, mungkin manfaatnya kamu itu subhanallah. Kalau ini yang didoakan, mungkin bisa istiqomah Al-Quran, mungkin bisa itu akhlak Al-Quran yang Bismillahirrahmanirrahim. La tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dan subhanallah, artinya bahwa seperti ini Mbak Allah. Kalau pemahaman isyariah seperti ini, subhanallah, kalau orang yang hidupnya itu di matanya selalu ingat kematian, selalu terbayang neraka, la tarawunna al-jahim, neraka itu seakan-akan dipampang di hadapan dia. Ingatnya neraka maka ketika ingat neraka nggak berani maksiat, takut duluan. Karena apa? Di depan nerakanya begitu. Nah, orang-orang ahli ilmu itu harusnya begitu. Kalau ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Subhanallah, masya Allah, thumma masya Allah, begitu Pak. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini wali mengutip dari kitab Ruhul Bayan, Syekh tafsir Ruhul Bayan itu karyanya Syekh Ismail Haqi Al-Balusi. Nah, sebagian ulama menafsirkan bahwa makna ayat 6 la tarawunal jahim ini subhanallah menjadi jawaban dari ayat 5. Maka maksudnya adalah begini, jika di dunia kamu mengetahui balasan di akhirat dengan ilmu yakin, maka dalam pandanganmu selamanya kamu akan selalu melihat neraka jahim. Ya begitu Mbak. Kalau betul-betul ilmunya itu masuk, rusuh dalam hati, pengajiannya dipahami, dimengerti, oh begini, maka tertampung selalu apa yang hasil dari apa yang kita kerjakan itu. Ketika dosa, nerakanya kelihatan, bukan kelihatan benar, artinya apa? Kita kebayang, maka takut duluan, gak berani duluan untuk berlaku maksiat seperti itu. Subhanallah, la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Subhanallah, terakhir subhanallah, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini penegasan dari Allah. Ini lamnya lam taukid, la tus'alunna lam taukid, nunnya nun taukid, nun taukid sakilah lagi. Subhanallah. Thumma la tus'alunna, ada
Ada sumpah baik di sini Mbak, tapi tidak terlihat. Demi Allah, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Artinya apa? Pasti ditanyai oleh Allah segala apa yang kita dapatkan di dunia ini nanti di akhirat. Subhanallah. Apa yang ditanyakan? Subhanallah. Kalau dalam tafsir Kabir wa mafatihul ghaib karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu, subhanallah, bahwa nikmat yang ditanyakan ini terkait nikmat kesehatannya untuk apa, umur panjang untuk apa, harta yang berlimpah untuk apa, dan yang lain. Subhanallah. Kamu diberi umur panjang untuk apa umurmu? Kamu diberi kesehatan untuk apa kesehatanmu? Kamu diberi rezeki untuk apa rezekimu? Bukan hanya ditanya dari mana rezekimu, tapi untuk apa juga rezekimu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Sampai akan ditanya juga umur mudanya untuk apa. Subhanallah. Pekerjaan yang kita sibukkan itu untuk apa? Ini ditanyakan Mbak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Namun dalam tafsir Bahrul Majid dijelaskan pertanyaan itu bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Pertanyaan yang Allah akan ajukan itu, umurmu untuk apa? Hartamu untuk apa? Kesehatanmu untuk apa? Masa mudamu untuk apa? Itu akan ditanyakan kepada orang-orang yang lupa dengan Allah di dunia ini, kepada orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah sewaktu di dunia, kepada orang-orang yang menjadikan apa yang Allah berikan itu hanya untuk kesenangan belaka tanpa memikirkan akhirat. Tapi kalau digunakan untuk bersyukur, beribadah kepada Allah, akan selamat dari pertanyaan seperti tadi. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka di akhir itu Ibu, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan begini. Ada hadis ini dikutip dari tafsir Bahrul Ulum Syekh As-Samarqandi jilid 3 halaman 507. Itu ada hadis riwayat Imam Hasan. Subhanallah, bahwa Allah tidak akan memberikan nikmat kepada seorang hamba. Ini makna hadisnya ya Mbak ya. Allah tidak akan memberikan nikmat kepada seorang hamba, baik berupa nikmat kecil atau besar, kemudian hamba mengucapkan alhamdulillah, kecuali Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang diperolehnya. Jadi gak ada orang yang dikasih nikmat sama Allah lalu dia mengucapkan alhamdulillah, yakni bersyukur kepada Allah, kecuali Allah akan menambah nikmatnya. Bis dipahi nikmat, mulai gampang Mbak Bunda, tidak susah. Alhamdulillah, dengan hati yang bersyukur ini dari Allah, ditambah nikmatnya. Kurang apa Allah subhanahu wa ta'ala? Kurang royal seperti apa Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ini juga keterangan siapa yang membaca surah At-Takatsur, maka Allah tidak akan menghisab nikmat yang telah diberikan di dunia, dan Allah akan memberikan pahala kepadanya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita pengen nikmatnya gak dihisab, gak ditanyakan dan diperhitungkan, banyak-banyak baca surah At-Takatsur. Subhanallah. Ini ada resepnya, ada kuncinya. Maka saya nggak mau hanya menerangkan kayak menakut-nakuti aja, tapi nggak ada solusi. Ini jangan seperti itu. Akhlaknya Rasulullah itu ketika menerangkan yang nasyat, yang syiddah, artinya menerangkan yang tentang neraka begini begitu, ada solusi. Ini akhlak Rasulullah SAW supaya jangan masuk nerakanya bagaimana ini. Nah kalau kita kan ibu-ibu berat ya, kalau langsung praktek itu subhanallah, harus butuh proses yang lama. Tapi kita harus niatkan Bismillahirrahmanirrahim, belajar sedikit demi sedikit, pengen mengamalkan isi dari surah At-Takatsur ini. Jangan sampai berlaku sombong, membanggakan diri, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang gampangnya ibu-ibu,
banyak baca surah At-Takatsur. Dan At-Takatsur ini kalau dibaca itu sama dengan 1000 ayat faedahnya itu, subhanallah. Ada hadis lagi ini, subhanallah. Begini hadisnya Ibu, bunyi maknanya begini, subhanallah. Siapa orang yang baca 1000 ayat di waktu malam, subhanallah, maka Allah akan tersenyum kepadanya. Artinya apa Allah tersenyum ini? Allah akan memberikan keridhoannya, kebaikannya, keberkahannya kepadanya. Kata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mampu baca 1000 ayat? Banyak banget. Dijawab oleh Rasulullah, surah At-Takatsur itu membandingi 1000 ayat. Maka subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita pengen jangan sampai nikmatnya itu diungkit-ungkit sama Allah, umpama bahasa kasarnya begitu, jangan sampai dihisab oleh Allah. Pengen dapat senyuman dari Allah, banyak-banyak baca surah At-Takatsur, subhanallah. Dan insya Allah mbak kita selalu baca surah At-Takatsur ya, insya Allah begitu. Ini bisa dipahami bukan ibu-ibu? Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita peroleh malam hari ini terkait ilmu Allah kita bisa amalkan dan kita bisa lakukan dengan baik dan benar, dan menjadikan Allah tambah ridho, tambah suka, tambah sayang kepada kita. Ketika Allah sayang dan ridho kepada kita, kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, kejembaran dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.